Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana membangun kepercayaan diri. Pada kesempatan ini, saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingin memberikan 4 tahap, 4 langkah untuk membangun kepercayaan diri. Ya, saudara dan saudariku yang terkasih, baik kita langsung masuk kepada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah kejujuran, atau dalam bahasa Inggris honesty. Jadi kita harus merefleksi, melihat ke dalam. Itu membuat evaluasi diri, melihat seluruh pribadi kita. Dan yang kita lihat di sini adalah bagaimana melihat kekuatan kita atau kelebihan kita. Apa-apa yang kita punya. Jadi pertama sekali melihat itu, merefleksi, membuat evaluasi apa yang kita miliki. Dan apakah bisa kembangkan itu. Sehingga kita percaya diri, membuat sesuatu, melakukan sesuatu bahwa ya saya punya kekuatan seperti ini. Contoh sepertinya gini, kalau Anda berhadapan dengan orang lain, mungkin lihat pendidikan, bagaimana pendidikan saya? Apakah saya ini sudah menyelesaikan kuliah sekian? Dan bagaimana saya memposisikan diri, membawakan diri, itu semua itu penting. Jadi melihat itu. Bukan berarti orang menjadi sombong, tetapi bahwa dia harus melihat itu. Dan karena itu dia melihat pendidikan sekian, dia harus menyiapkan diri. Jadi itu jujur dalam melihat diri sendiri. Kelebihannya juga melihat kelemahan. Jadi 2 hal ini yang perlu lihat dulu. Jadi kalau mau lihat itu soal bagaimana melihat diri, membuat evaluasi diri itu, melihat sekarang situasi Anda. Apa situasinya? Sehingga Anda bisa memposisikan diri. Ya, jadi membangun kepercayaan itu harus dari kejujuran. Sesudah itu kira-kira kelemahan sekian, kekuatan sekian, melihat kekuatannya, bagaimana mengembangkannya, melihat kelemahan, bagaimana bekerja keras untuk memperbaikinya. Jadi itu yang pertama. Jadi soal kejujuran. Nah, yang kedua, itu langkah yang kedua adalah investasi pada diri sendiri. Jadi bagaimana memberikan banyak waktu, tenaga, dan pikiran, serta bekerja keras untuk menemukan kepercayaan diri. Ya, jadi yang sesudah merefleksikan semua apa yang kita miliki, kemudian kekuatan, kelebihan, sehingga sudah itu kelemahan. Jadi kita untuk poin yang kedua ini bagaimana? Kalau kelebihan sekian, apa yang saya bisa invest lagi untuk membuatnya lebih maju, untuk membuatnya lebih besar, untuk membuatnya lebih penting. Sesudah itu kalau kelemahannya, bagaimana yang saya harus invest untuk yang itu. Jadi tidak hanya duduk dan melihat diri, sesudah itu katakan bahwa ya saya ada sekarang dan saya dapat, atau saya bisa. Ya, dalam bahasa Inggris orang selalu bilang, I am and I can. Itu tidak hanya begitu saja. Dan itu tidak jalan, tapi orang harus menginvest ke dalam diri sendiri. Mungkin belajar lebih banyak, memberikan waktu lebih banyak, atau bertanya kepada orang yang memiliki kemampuan lebih untuk membangun kepercayaan diri. Jadi bahwa saya mengetahui sesuatu, saya pernah mengalami seperti sesuatu. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, itulah bagaimana kita menginvest tenaga Anda, pikiran Anda, dan Anda bekerja keras untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Dengan demikian, Anda mulai merasa percaya diri. Jadi itu poin yang kedua soal invest. Nah, poin yang ketiga, itu bunyinya begini. Menemukan kenyamanan dalam ketidaknyamanan. Atau dalam bahasa Inggris, finding comfort in discomfort. Jadi menemukan kenyamanan dalam ketidaknyamanan. Atau ya okay in not okay. Jadi kadang-kadang kita melihat itu, ya bagaimana merasa nyaman dalam ketidaknyamanan. Dalam situasi-situasi tertentu Anda masuk dalam situasi itu, apakah Anda merasa nyaman atau tidak? Misalnya Anda tidak mampu berkomunikasi, sekarang Anda bahwa Anda tidak nyaman, tapi bagaimana berjuang untuk merasa nyaman sehingga Anda bisa berkomunikasi. Berjuang untuk merasa nyaman sehingga Anda bisa berbuat sesuatu. Jadi di sanalah menemukannya.
Dan kalau Anda bisa berjuang untuk melihat ketidaknyamanan dalam diri, kemudian berani untuk merasa nyaman, sehingga akhirnya Anda mulai merasa bahwa Anda percaya diri. Dalam situasi seperti ini, Anda akan percaya diri. Bisa tampil dengan baik, bisa maju dengan baik, bisa omong dengan baik, bisa beraksi dengan baik. Ini adalah, jadi menemukan kenyamanan dalam ketidaknyamanan. Jadi itu poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat, saudara dan saudariku yang terkasih, yaitu penerimaan. Atau dalam bahasa Inggris, acceptance. Ya. Jadi menerima bukan berarti kita hanya terima kenyataan begitu saja. Atau menerima berarti bahwa kita mau, ya sudah saya tidak bisa, tidak ini. Menerima di sini saudara dan saudariku yang terkasih, yaitu bagaimana menerima kenyataan yang sudah terjadi. Orang tidak hanya menyesal, tetapi bagaimana berjuang untuk menemukan lagi. Jadi bahwa menerima masukan-masukan yang penting, menerima masukan-masukan yang bagus untuk membangun kepercayaan diri. Ya. Atau juga bisa melihat kritik-kritik yang masuk dan bisa bahwa ya kritik itu bagus. Tetapi kita tidak hanya hidup dalam kritik saja, tapi bahwa menerima kritik itu kemudian membangun satu hidup yang lebih baik, membangun satu hidup yang lebih maju, lebih penting dalam perjalanan kita sebagai manusia untuk membangun kepercayaan. Jadi ini, jadi yang poin yang keempat ini juga sangat penting, yaitu menerima, ya, penerimaan, acceptance, menerima kenyataan yang terjadi saat ini, dan kemudian berjuang untuk merubahnya. Ya. Kalau Anda kurang percaya diri saat ini, bagaimana Anda berjuang untuk bisa maju? Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, inilah beberapa poin untuk membangun kepercayaan diri. Saya percaya bahwa Anda punya kepercayaan diri, tetapi kepercayaan diri itu harus dibangun, sehingga Anda bisa menemukannya lebih baik, lebih berkembang dalam perjalanan hidup Anda. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga video ini memberikan masukan yang baik bagi Anda. Jika video ini membantu Anda, maka tolong bagikan. Dan bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe, sehingga Anda tidak akan kehilangan video-video lain yang mungkin Anda butuh dalam perjalanan hidup Anda. Dan akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih untuk waktu Anda. Dan Tuhan memberkati Anda.